bersama-sama kita menyanyi Mars PLKTA Gereja yang Melayani. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita menyanyi lagu Cuit Cuit. Karena Tuhan, cinta saya,
akan beribadah sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan membuka Mazmur pujian kita. Kita buka dari kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai yang keempat. Kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai yang keempat. Kakak akan membacakan ayatnya yang genap dan adik-adik membacakan ayatnya yang ganjil. Doa pagi hari. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Adik-adik, kita akan merespon Mazmur pujian kita dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu berterima kasih atas semua anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Sebentar ya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami dan melakukannya di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami, amin. Adik-adik, mari berdiri, kita membuka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Kakak membaca ayat yang ganjil, adik-adik membaca ayat yang genap. Amsal pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 20 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpecah dari ikan embun. Demikian firman Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, judul pembacaan kita hari ini adalah berkat dari hikmat. Ada yang tahu kah berkat itu apa? Ya, ada yang tahu, ada yang enggak ya? Ya, berkat itu berupa berkat kesehatan, makanan, minuman, panjang umur, kepintaran, dan terkhususnya berkat dari Tuhan itu nafas kehidupan yang setiap hari kita rasakan. Adik-adik pernah merasakan itu semua kan? Jadi kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Nah adik-adik, Alkitab juga mengatakan bahwa kita jangan sampai lupa untuk mengingat selalu ajaran Tuhan Yesus. Ketika kita berhikmat, berkat Tuhan selalu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Kita harus berhikmat seperti misalkan saat kita mengendalikan diri untuk tidak berbuat jahat. Mengendalikan diri itu seperti apa sih? Contohnya gini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik punya teman adik-adik menyuruh untuk berkelahi. Nah adik-adik kan berhikmat, dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, tidak lupa ajaran Tuhan Yesus bahwa kita harus berbuat baik kepada teman, kepada sesama kita. Iya, jadi adik-adik berbicara dalam hati, kan kita kan anak Tuhan, nggak boleh berkelahi, tidak boleh pukul-pukul teman, tidak boleh mengejek teman. Itu adalah salah satu cara kita mengendalikan diri. Dan kita anak-anak Tuhan seringkali lupa untuk mengendalikan diri dengan saat kita bermain gadget atau handphone yang kita miliki. Misalnya nih adik-adik punya handphone atau punya orang tua, adik-adik main nih dari pagi sampai malam. Nah adik-adik kan harus dengar-dengaran sama Tuhan Yesus dan dengar-dengaran sama orang tua. Kalau orang tuanya suruh stop bermain gadget, adik-adik juga harus stop, karena kita tidak hanya bermain gadget, kita harus juga tahu cara waktu-waktu di mana kita harus belajar, di mana kita harus membantu orang tua, di mana kita harus bermain handphone. Ya adik-adik harus mengendalikan diri secara baik untuk mengendalikan kita di mana bermain handphone. Nah adik-adik, kakak mempunyai video sebelum firman Tuhan dilanjutkan. Adik-adik nonton video yang kakak siapkan. Selamat menyaksikan. Apakah kamu punya HP Android? Punya HP siapakah itu? orang tua. Biasanya untuk apa saja kamu pergunakan HP Android? Bermain game sambil belajar online. Menurutmu apakah dampak yang tidak baik dari alat ini? Radiasinya tidak baik untuk kesehatan. Baik, terima kasih. Di suatu hari, seorang siswa SMP yang bernama Didi, ketika selesai sekolah dan pulang, dia diberi hadiah berupa smartphone atau gadget oleh ayahnya karena berhasil mendapat ranking 1, dan Didi pun merasa senang. Selamat ya nak, ini hadiah buat kamu karena kamu sudah berhasil mendapatkan ranking 1 di kelas, oke? Wah, terima kasih ayah. Aku nggak nyangka deh dapat gadget. Bagus sekali gadgetnya. Terima kasih ya, papa. Iya nak, sama-sama. Besok harus dapat ranking 1 terus ya nak. Oke, Pak. Beres deh. Tenang saja. Selamat ya nak, semoga dipertahankan rankingnya lagi ya. Setelah Didi mendapatkan hadiah gadget, dia pun dengan asiknya mulai bermain game. Di pagi harinya, Didi pun berangkat sekolah sambil bermain gadget. Pada jam istirahat, Didi diajak temannya Rudi keluar kelas bermain di halaman sekolah. Tetapi Didi sibuk bermain game terus-terusan hingga mengabaikan ajakan Rudi. Rudi, ayo main keluar kelas yuk. Enggak main game aja, lagi seru nih. Waktu belajar sekolah pun telah usai. Didi pun pulang menuju rumah sambil bermain game. Pada saat di rumah, Didi waktunya makan malam, tetapi dia masih asik bermain game terus-terusan, sehingga dia ketergantungan pada gadgetnya hingga lupa makan. Didi pun keasikan main game hingga lupa waktu sampai larut malam.
Akibat Didi begadang main game, dia pun terlambat berangkat sekolah dengan keadaan matanya mengalami perih bengkak. Beberapa bulan kemudian, akibat Didi bermain gadget, dia pun sering sakit di area punggungnya, hingga gangguan mata seperti rabun jauh atau minus. Dan Didi pun sudah tidak menjadi siswa yang berprestasi lagi karena dia tidak mendapatkan ranking 1 lagi di kelasnya. Didi, gimana hasil ujiannya? Dapat ranking 1 lagi kan? Maaf, Pak. Aku dapat peringkat 5, Pak. Maafin Didi ya, Pak. Waduh, Didi, kenapa peringkatnya turun? Mesti ini gara-gara kamu main gadget terus ya. Iya, Pak. Mohon maaf. Didi salah. Maafin Didi ya, Pak. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan dampak dari kecanduan atau ketergantungan pada gadget yang dialami Didi tadi? Nah, di sini Kakak akan kasih tahu solusinya supaya terhindar ketergantungan gadget. Yang pertama, kamu tidak perlu membeli smartphone yang fiturnya banyak. Cukup pilih smartphone yang dapat memenuhi kebutuhan kamu. Install aplikasi sedikit yang tidak perlu seperti game dan lainnya. Tinggalkan gadget kamu di ruangan lain sehingga kamu terhindar keinginan untuk mengeceknya. Jangan gunakan telepon saat sedang berbicara dengan orang lain. Nah, begitulah adik-adik solusinya. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan ingat, jangan gunakan gadget secara berlebihan, oke? Nah, adik-adik telah menyaksikan video tadi. Ya, video tadi itu mengajarkan kita untuk bijaksana menggunakan handphone yang telah diberikan oleh orang tua. Atau misalnya kalian belum mempunyai handphone orang tua kalian pakai dengan bijak. Misalnya kalian menggunakannya untuk membuka YouTube. Kalian membuka YouTube untuk bisa membantu kalian belajar, terus membuka internet untuk membantu kalian mengerjakan tugas dari sekolah. Ya, adik-adik harus ingat sebagai anak Tuhan harus berhikmat dalam menggunakan handphone seperti yang telah video tadi jelaskan. Kalau misalnya bermain handphone terus bakal menjadi ranking yang terbelakang. Seperti itu, kita harus rajin belajar juga. Bisa juga sih bermain game, tapi harus seimbang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan kita dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dengan baik, menggunakan gadget dengan bijaksana ya Tuhan. Ya Tuhan berkati anak-anak PA kami ya Tuhan di dalam sekolah mereka. Tuhan memberkati, berikan mereka kebijaksanaan, kepintaran, akal budi, sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik dan menjadi anak-anak Tuhan ya Bapa. Berkati buat orang tua mereka ya Bapa yang mungkin jauh terpisah dengan mereka ya Bapa. Tuhan berkati
Berikan mereka kesehatan selalu ya Bapa, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh bersama-sama berkumpul ya Bapa dan memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati buat adik-adik kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih buat umur yang baru yang Kau telah berikan kepada mereka ya Bapa. Berkati juga buat adik-adik kami yang malas, Tuhan tutup pintu hati mereka sehingga mereka boleh bersama-sama beribadah bersama kami ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat teman kami Riel yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan berkati Riel ya Tuhan, pulihkan dia sehingga dia bisa bermain kembali ya Tuhan, bisa memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa dan berkumpul bersama keluarga di rumah ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat kakak layan kami yang bekerja maupun yang berkuliah. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kebijaksanaan, kesehatan ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami ya Tuhan, khususnya buat pada saat ini kami masih bergumul tentang COVID-19 ya Bapa. Tuhan berkati buat pemerintahan sehingga mereka bisa memberi solusi atas pandemi ini ya Bapa, dan berkati buat tenaga medis yang berjuang untuk membantu sesama kami yang terdampak COVID-19 ini ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga buat gereja kami, gereja GPIB Sion Jahat Tenggarong ya Bapa, di mana kami beribadah, memuji dan membesarkan akan nama-Mu ya Bapa. Berkati buat Ibu Pendeta, buat majelis, buat semua kami yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati sehingga pada saatnya nanti kami boleh bersama-sama beribadah datang di rumah-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan syukur. Persembahan akan dikumpulkan dan diserahkan ke kantor sekretariat gereja. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 279 Mintalah. Jadilah
persembahan syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat dan Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat yang berkat kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, Kami telah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan berkati kami sepanjang sepekan seminggu ini ya Tuhan. Tuhan lindungi kami dalam kegiatan kami hari ini. Ya Bapa dalam sorga, ini doa kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus